Eh, Ega, gimana? Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Yang baca. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Selamat malam masih di channel cerita misteri kita. Malam ini kita akan membahas tentang mitos hantu Wewe Gombel. Apa itu hantu Wewe Gombel? Sebelum menonton jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya. Selamat menonton. Yuk cus langsung ke videonya. Wewe Gombel atau juga disebut nenek gombel dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak, tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Menurut cerita, mitos Wewe Gombel dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, Wewe Gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Nama Wewe Gombel dengan penggambaran umum seperti yang tertulis di atas mungkin juga bukan sekadar isapan jempol belaka. Ada suatu analisis logis mengenai salah satu bentuk motivasi orang-orang dulu, tatanan masyarakat primordial untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan. Misalnya anak-anak yang seharusnya belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga tetapi malah bermain di luar rumah dan tanpa pengawasan orang. Cerita tentang adanya sosok Wewe Gombel secara turun-temurun dan paralel menyebar ke berbagai individu yang sebagian dari para individu itu mungkin juga secara sepihak mengarang definisi tambahan mengenai sosok Wewe Gombel. Kemudian merebak ke segala arah dan dikonsumsi oleh banyak pihak. Konon katanya, Wewe Gombel berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel, Semarang. Dahulu, banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda jika ada anak yang diculik Wewe Gombel. Biasanya si anak yang diculik akan diberi makan kotoran manusia. Kotoran itu diubah menjadi terlihat seperti makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuan memberikan kotoran manusia tersebut adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari Wewe Gombel yang menyeramkan tersebut. Salah satu cara untuk dapat menemukan anak yang diculik Wewe Gombel, keluarga harus berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Bunyi itu sebagai musik mengiringi nyanyian dengan syair statis namun ritmis. Black Black Ting. Black Black Ting, menyebut nama anak yang hilang, Metuo. Nyanyian itu menjadi sebuah mantra mengelilingi kampung. Nantinya sang anak akan muncul dengan sendirinya. 5 mitos Wewe Gombel 1. Muncul di senja hari. Sosok hantu Wewe Gombel diyakini sering menampakkan diri dan beraksi kala senja tiba, atau saat maghrib tiba. Maka anak kecil yang pada jam-jam tersebut masih bermain di luar rumah disarankan untuk masuk rumah. 2. Berambut panjang. Secara fisik sosok Wewe Gombel digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang. Panjangnya rambutnya tidak lurus teratur, tetapi berantakan layaknya orang bangun tidur. 3. Menjelma jadi ibu. Sosok hantu Wewe Gombel seringkali mengecoh orang di suatu rumah. Kehadirannya terkadang tanpa disadari penghuni rumah. Modus kedatangan Wewe Gombel inilah yang sering diwaspadai ibu-ibu muda atau ibu usai melahirkan. Terkadang kehadirannya diketahui setelah pergi menghindar, meninggalkan sekelebat bayang-bayang. 4. Kemontokan di luar batas kewajaran. Meskipun digambarkan sebagai sosok wanita,
Penampilan Wewe Gombel tidak pernah secantik hantu-hantu yang lain seperti sundel bolong, peri cantik atau hantu pohon pisang. Penampilan hantu Wewe Gombel tidak menebarkan pesona. Bahkan, dia kini kerap menampakkan diri dalam kondisi setengah telanjang. Dalam kondisi itulah Wewe Gombel juga menampakkan payudaranya dengan kemontokannya yang di atas kewajaran. Beberapa meyakini ukuran payudara Wewe Gombel adalah sebesar tempayan atau gentong. 5. Menculik anak Wewe Gombel bukanlah hantu yang menggoda pria hidung belang. Kemontokan Wewe Gombel diyakini sebagian orang untuk menyusui anak-anak yang telah diculiknya di atas sebuah pohon besar, tempatnya bersemayam. Pada 1980 awal, mitos Wewe Gombel masih sering beredar dari mulut ke mulut. Dikisahkan pula ada seorang anak yang hilang diculik Wewe Gombel. Itulah cerita mitos Wewe Gombel yang sangat dikenal oleh banyak orang di berbagai daerah. Namun di balik cerita mistis soal makhluk halus tersebut ternyata ada makna yang dalam. Wewe Gombel menjadi peringatan bagi seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan anak agar tidak keluyuran ke tempat berbahaya. Demikianlah mitos tentang hantu Wewe Gombel. Selalu support channel Cerita Misteri Kita dengan cara subscribe, share, like dan komen. Jumpa lagi dengan kisah-kisah mitos lainnya. Selamat malam.